Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Karena ukuran kita tidak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya sendiri. Memaksakan tapal kecil untuk telapak besar akan menyakiti kita. Memaksakan sepatu besar untuk tapal kecil juga akan merepotkan kita. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris dengan rapi. Seorang laki-laki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal kepala. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan laki-laki itu masih saja berlari-lari. Ia menutupi wajahnya dari pasir yang berterbangan dengan sorbannya, mengejar dan menggiring seekor anak onta. Di padang gembalaan itu, tidak jauh darinya, berdiri sebuah dangau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan ayat suci Al-Quran dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat laki-laki yang berlari-lari itu, ia pun mengenalnya. Masya Allah, Utsman berseru, bukankah itu Amirul Mukminin? Iya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar ibnu Al-Khattab. Iya, Amirul Mukminin, teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari. Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang deras. Seekor unta terpisah dari kawanannya. Aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. Masuklah hai Utsman. Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya bersiponggang, menggema memenuhi lembah dan bukit di sekalian padang. Masuklah kemari, seru Utsman. Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu. Tidak usah, balas Umar. Masuklah Utsman, masuk saja ke rumahmu. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah onta itu akan kita dapatkan kembali. Umar menjawab, tidak. Ini tanggung jawabku. Masuklah engkau hai Utsman. Anginnya makin keras. Badai pasirnya makin mengganas. Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya. Umar memang bukan Utsman, pun juga bukan sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimilikinya. Umar, jagoan yang biasa bergulat di Ukas, tumbuh di tengah Bani Makhzum yang sangat keras dan Bani Adi dan jantan. Kini memimpin kaum mukminin. Sifat-sifat keras, jantan, tegas, bertanggung jawab dan ringan tangan turun gelanggang di bawah Umar menjadi ciri khas kepemimpinannya. Sementara Utsman, laki-laki pemalu, anak tersayang kabilahnya, datang dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya
dan terbiasa hidup nyaman sentosa. Umar tahu itu. Maka tak dimintanya Utsman ikut turun ke sengatan mentari bersamanya, mengejar unta zakat yang melarikan diri. Tidak, itu pasti bukan kebiasaan Utsman. Rasa malulah yang menjadi akhlak cantiknya, kehalusan budi perhiasannya, kedermawanan yang jadi jiwanya. Andai saja Utsman jadi menyuruh sahyanya mengajar onta zakat itu, sang budak pasti dibebaskan karena Allah dan dibekalinya bertimbun dinar. Itulah Umar dan inilah Utsman. Mereka berbeda. Bagaimanapun Anas ibnu Malik bersaksi bahwa Utsman berusaha keras meneladani sebagian perilaku mulia Umar sejauh jangkauan dirinya. Hidup sederhana ketika menjabat sebagai khalifah misalnya. Suatu hari aku melihat Utsman berkhutbah di mimbar Nabi SAW di Masjid Nabawi, kata Anas. Aku menghitung tambalan di surban dan juga jubah Utsman, lanjut Anas. Dan kutemukan pula tidak kurang dari 32 jahitan. Dalam dekapan ukhuwah, kita punya ukuran-ukuran yang tidak serupa. Kita memiliki latar belakang yang berlainan dan berbeda. Maka tindak utama yang harus kita punya adalah jangan pernah mengukur orang lain dengan baju kita sendiri atau baju milik tokoh lain lagi. Dalam dekapan ukhuwah, setiap manusia tetaplah dirinya. Tidak ada yang berhak memaksa sesamanya untuk menjadi siapapun yang ada dalam angannya. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat tulus pada saudara yang sedang diberi amanah memimpin umatnya. Tetapi jangan membebani dengan cara membandingkan ia terus-menerus kepada Umar ibnu Abdul Aziz. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat pada saudara yang tengah diamanahi kekayaan. Tetapi jangan pernah membebaninya dengan cara menyebut-nyebut selalu kisah berinfaknya Abdurrahman ibnu Auf. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat saudara yang dianugerahi ilmu yang tinggi. Tapi jangan pernah membuatnya merasa berat dengan menuntutnya agar menjadi Zaid ibnu Sabit yang menguasai bahwa Ibrani dalam 14 hari. Sungguh tidak bijak menuntut seseorang untuk menjadi orang lain di zaman yang sama, apalagi menggugatnya agar tepat seperti tokoh lain pada masa yang berbeda. Ali bin Abi Thalib yang pernah diperlakukan begitu punya jawaban yang telak dan lucu. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, kata lelaki kepada Ali, keadaannya begitu tentram, damai, dan penuh berkah. Mengapa di masa kekhalifahanmu, hai Amirul Mukminin, keadaannya begitu kacau dan rusak? Sebab, kata Ali sambil tersenyum, pada zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Adapun di zamanku ini rakyatnya ya seperti kamu. Dalam dekapan ukhuwah, segala kecemerlangan generasi salaf memang ada untuk kita teladani. Tetapi caranya bukan menuntut orang lain berperilaku seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman, ataupun Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Nabi tidak pernah meminta Sa'ad ibnu Abi Waqqas melakukan peran Abu Bakar. Fahamilah dalam-dalam tiap pribadi. Selebihnya, jadikanlah diri kita sebagai orang paling berhak meneladani mereka. Tuntutlah diri
untuk berperilaku sebagaimana para salafus, soleh, dan sesudah itu tidak perlu sakit hati jika kawan-kawan lain tidak mengikuti. Sebab teladan yang masih menuntut sesama untuk juga menjadi teladan akan kehilangan makna keteladanan itu sendiri. Maka jadikanlah kita teladan yang sunyi dalam dekapan ukhuwah. Ialah teladan yang memahami bahwa masing-masing hati memiliki kecenderungannya. Masing-masing badan memiliki pakaiannya. Dan masing-masing kaki mempunyai ukuran sepatunya. Teladan yang tidak bersyarat dan sunyi akan membawa pada kedamaian. Dalam damai pula, keteladanannya akan menjadi ikutan sepanjang masa. Selanjutnya, kita harus belajar untuk menerima bahwa sudut pandang orang lain adalah juga sudut pandang yang absah. Sebagai sesama mukmin, perbedaan dalam hal-hal bukan asasi tidak lagi terpisah sebagai hak dan batil. Istilah yang tepat adalah shawab dan khata. Tempaan pengalaman yang tidak serupa akan membuatnya lebih berlainan lagi antara satu dengan yang lainnya. Seyakin-yakinnya kita dengan apa yang kita pahami, itu tidak seharusnya membuat kita terbutakan dari kebenaran yang lebih bercahaya. Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan, "Pendapatku ini benar," ujar beliau, "tetapi mungkin mengandung kesalahan. Adapun pendapat orang lain itu salah, namun bisa jadi mengandung sebuah kebenaran." Demikianlah kisah inspiratif hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Tunggu kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa.